Pernah nggak sih, udah berbaring di tempat tidur, tapi pikiran malah terus berputar? Dari pekerjaan, masalah kecil, sampai kekhawatiran yang nggak jelas, dan akhirnya bikin susah tidur. Di video ini, kita bakal kupas tuntas kenapa hal itu bisa terjadi. Halo teman-teman, selamat datang di obrolan Bagas. Di video kali ini kita akan bahas kenapa banyak dari kita mengalami susah tidur karena pikiran yang terus berputar. Yuk kita cari tahu penyebabnya dan gimana cara meredakannya. Oke, yang pertama kita masuk di pembahasan penyebab kenapa kita susah tidur. Berdasarkan researchku dan juga ini pengalaman yang aku alami pasti, itu karena yang pertama adalah overthinking sehari-hari. Jadi aku overthinking, kebanyakan berpikir, seperti kita kemarin bahas yaitu overthinking, itu ternyata berpengaruh ke kenapa kita nggak bisa tidur. Kita nggak bisa tidur karena overthinking sehari-hari, lalu kita terlalu memikirkan masalah-masalah yang ada, baik masalah kecil, masalah besar, dan masalah-masalah akan masa depan tentunya. Kalau yang aku alami ya pastinya masalah tentang masa depan sih ya. Aku terlalu, ini akan bersangkutan dengan yang kedua nanti yaitu kecemasan. Aku terlalu cemas akan masa depan. Misalkan ketika saat ini aku membuat video ini, aku beranggapan bahwa kemungkinan besar ke depan itu bisa jadi aku akan mendapatkan sesuatu. Ini membuat aku menjadi overthinking. Sebelum membuat video ini pun aku merasa bahwa aku harus menghadirkan sesuatu yang tampaknya sempurna. Semuanya serba sempurna. Padahal itu membuat aku menghentikan aku membuat video ini. Bisa jadi karena aku terlalu perfeksionisme. Ini sering terjadi juga ketika aku mau tidur ya. Jadi ketika aku mau tidur, aku memikirkan masa depan. Bagaimanakah masa depanku? Ketika aku salah memilih seperti apa? Ketika masa depanku nanti aku nggak bisa apa-apa, bagaimana dan lain-lain. Itu selalu memenuhi pikiranku. Hingga akhirnya aku jadi susah tidur. Lalu penyebab yang kedua seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi sebelum ini yaitu stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan entah itu kita dari pekerjaan, dari kita hubungan dengan orang lain nih. Aku dengan temanku, aku dengan saudaraku, aku dengan orang tuaku, dan aku dengan ya orang lain seperti itu. Hubungan kita membuat kecemasan dan membuat stres. Itu yang menghadirkan dan membuat otak kita aktif meskipun malam kita sebetulnya sudah capek. Tubuh kita sudah capek tapi otak ini nggak mau berhenti. Itu sering kali terjadi sama aku karena kebanyakan ketika aku sedang bermasalah dengan orang lain ya kan, atau misalkan gampangannya kita masih muda ya kan, aku suka sama orang lain misalkan, seperti itu pun sudah membuat overthinking. Nah, kecemasan, stres, overthinking inilah yang membuat salah satunya kita menjadi kesulitan tidur. Penyebab yang ketiga yaitu kebiasaan kita melakukan digitalisasi sebelum tidur. Kita menonton HP ya kan, kita scroll media sosial. Itu membuat kita sebetulnya sulit tidur. Kenapa seperti itu? Karena media sosial ketika kita scroll terus itu akan memberikan dopamin yang terus-terusan. Kita terbiasa diberikan instan dopamin. Selain itu, berbahaya lagi apabila kita menonton HP, layar HP kita itu karena ada sinar biru. Dan sinar biru ini membuat pikiran kita menjadi aktif. Ini relate banget ya ke aku ya, karena di beberapa waktu terakhir akhirnya memang benar setelah aku cek ternyata sebelum tidur aku selalu ngecek media sosial, aku selalu scroll. Kadang kalau ada apa ya perasaan apa sedikit ya, rasanya pengen buat story. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat aku aslinya misalkan pengennya tidur jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Ini jadi molor, jadi jam 2, jadi jam 3 dan ini ternyata sering banget.
Sebetulnya malu tapi ya nggak apa-apa sih. Dalam artian ya mungkin ketika kamu mengalami hal serupa bisa jadi ini adalah suatu tamparan juga. Oke, lalu kita masuk ke tips singkatnya ya. Kita gampangnya karena tadi penyebabnya 3, solusinya juga 3. Ini yang gampang yang sering aku lakukan. Ya mungkin di beberapa kesempatan aku masih sering kali gagal. Mungkin dari 7 hari, aku gagal 1 hari melakukan ini. Tapi ya dari 7 hari tersebut atau sorry, dari 6 hari yang berhasil, itu aku melakukan dan ini benar-benar bisa aku terapkan gitu dalam hidupku. Yaitu yang pertama adalah membuat rutinitas malam yang tenang. Jadi coba kita membuat rutinitas malam yang tenang. Misalkan yang aku lakukan yaitu ketika sebelum tidur, aku seringnya mungkin membaca buku plus mendengarkan musik. Musiknya ya dengan ritme-ritme yang bisa dibilang low ya, lo-fi atau misalkan ritme rendah, instrumental gitu-gitu. Jadi kita bisa lebih tenang, lalu kita bisa membuat suasana ini lebih nyaman gitu. Kita bisa membaca buku, apalagi buku ya untuk aku yang mungkin kurang bisa membaca buku dengan nyaman, aku kurang sering membaca buku. Akhirnya ngantuk itu datang sendiri dan ini mungkin bisa jadi hal yang positif juga. Ketika ngantuknya membaca buku itu membuat kita tidur tepat waktu, itu apakah suatu hal yang buruk? Menurutku justru baik sih. Mungkin bisa dengan kalau yang disarankan itu melakukan meditasi juga ya. Cuma ini juga aku masih bertahap, aku masih belajar soal meditasi. Ini 1-2 hari aku lakukan, besoknya aduh masih bolong-bolong. Tapi it's okay, ini baik banget ketika aku bisa meditasi. Terbukti di beberapa hari, di 1-2 hari ini benar-benar enak banget tidurku. Meditasi, setelah meditasi habis itu baca buku plus tadi mendengarkan musik lo-fi, cocok banget. Oke, lalu masuk yang kedua yaitu membatasi waktu layar sebelum tidur. Ini ada sebuah kalimat yaitu digital overload. Mungkin kita terlalu banyak soal digital, kita pegang HP itu mungkin bisa sampai berjam-jam. Silahkan cek screen time-mu bagaimana. Kalau aku ya jelas pasti banyak pasti lama. Nah, maka dari itu saran yang kedua yaitu batasi waktu layar sebelum tidur. Minimal kita sebelum tidur aja. Jadi mungkin 1 jam sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur. Tapi kalau 2 jam kira-kira kelamaan ya. Apalagi untuk aku yang baru belajar. Mungkin 1 jam sudah oke. 1 jam sebelum tidur mendengarkan lo-fi musik dan lalu kita membaca buku supaya ngantuk. Mungkin itu salah satu yang disarankan karena kembali lagi seperti tadi, karena penyebabnya adalah digitalisasi, karena kita layar biru plus instan dopamin, akhirnya kita jadi sulit tidur. Maka dari itu kita coba berantas itu. Minimal 1 jam sebelum tidur. Itu yang sangat disarankan. Ketika aku melakukan hal tersebut, ya memang terbukti. Awal-awal memang sulit ya, karena rasanya ini boring banget. Kita biasanya scroll nanti ketiduran kan gitu. Tapi ternyata itu tidak disarankan. Yang baik justru ketika kita ya udah nggak usah pegang HP, bosen, boring, kita mungkin bisa journaling atau kita bisa baca buku. Nah seperti itu, mendengarkan musik boring, akhirnya ngantuk. Itu sangat terbukti ampuh walaupun memang sulit di awal. Lalu tips yang ketiga adalah gunakan teknik relaksasi. Jadi cobalah teknik relaksasi ini seperti misalkan salah satu contohnya adalah kita latihan pernafasan. Nah, kenapa sebelum ini aku tarik nafas panjang? Ini adalah salah satu teknik yang diajarkan oleh Coach Kemal ya. Jadi akhir-akhir ini aku sering melakukan latihan. Aku latihan speaking camp ya kan bersama Coach Kemal Mukhtar. Ini salah satu teknik yang diajarkan adalah teknik pernafasan. Di beberapa hal aku melakukan hal ini dan ternyata ini terbukti bisa meredakan detak jantung yang berdebar kencang. Jadi ketika aku melakukan hal ini dan ini aku praktekkan ketika sebelum tidur, wow, ternyata
memang bisa terbukti. Ini caranya cukup gampang ya kalau yang diajarkan Coach Kemal. Bisa dengan cara kita menarik nafas yang dalam, lalu ditahan dan dikeluarkan. Cuman perbedaannya karena kita terbiasa menggunakan hidung, kita bernafas seperti biasanya yaitu lalu kita tahan dan keluarkan. Mungkin kita sudah biasa seperti itu, tarik nafas, keluarkan. Nah, ini adalah teknik yang kurang tepat menurut Coach Kemal, apalagi untuk kita bisa ngomong banyak. Nah, ketika aku mempelajari ini dan akhirnya mengganti sesuai dengan arahan, yaitu dengan menggunakan diafragma, ini kita bisa menyimpan oksigen 30% lebih banyak. Jadi kita melakukan hal tersebut, kita menarik nafas menggunakan diafragma. Silahkan kalau teman-teman yang nggak paham, nanti silahkan bisa cari di YouTube mungkin. Nggak harus di channel ini, it's okay. Kita narik nafas, kita tahan nafas, lalu buang. Itu menggunakan diafragma. Dan ini terbukti ketika sebelum tidur aku melakukan hal tersebut, detak jantungku jadi semakin lambat, aku jadi semakin rileks, dan akhirnya di beberapa hal ketika aku sangkutkan ke tadi musik lo-fi tambah buku, ini bisa berguna untuk menjadikan aku yang sulit tidur jadi cepat tidur, walaupun awalnya juga susah dan sangat amat boring. Jadi intinya kita melakukan pelepasan daripada ketegangan. Kita melepaskan segala ketegangan-ketegangan yang terjadi sebelum tidur. Kita nggak usah mikirin macem-macem, walaupun itu sulit, tapi mau tidak mau kita harus coba, karena ini yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari yang namanya overthinking sebelum tidur. Jadi susah tidur. Karena kepikiran itu disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari overthinking yang seharian, kita stres, lalu hingga kita kebiasaan sebelum tidur kita pegang HP atau digital. Nah, lalu yang penting kita bisa coba beberapa cara tadi, silahkan dicoba sendiri. Kalau aku cocoknya seperti itu, kalau kamu mungkin ada modifikasi-modifikasi sedikit, silahkan nggak apa-apa, nanti taruh di kolom komentar, biar barangkali aku bisa coba, kita sama-sama berbagi ilmu di sini, oke? Lalu yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel ini, obrolan Bagas, agar tidak ketinggalan obrolan santai berikutnya. Thank you guys and see you.